Suasana liputan bencana di Aceh sempat menyedot perhatian publik ketika siaran langsung CNN Indonesia mendadak berubah haru. Dalam laporan dari wilayah terdampak banjir dan longsor, emosi seorang reporter tidak terbendung setelah lebih dari sepekan menyaksikan kondisi warga yang tidak kunjung membaik. Liputan tersebut terasa berbeda karena bukan hanya menyajikan data dan fakta, melainkan juga memperlihatkan tekanan batin di balik tugas jurnalistik di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung. Reporter CNN Indonesia Irine Wardani menyoroti belum adanya perubahan signifikan yang benar-benar dirasakan warga selama bertugas di Aceh. Ia menggambarkan sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar, terutama bagi anak-anak yang masih kesulitan mendapatkan makanan dan perlindungan layak. Pesan-pesan warga yang menitipkan harapan agar kondisi Aceh diberitakan apa adanya menjadi beban emosional tersendiri. Di tengah viralnya siaran tersebut, CNN Indonesia kemudian menarik konten dari media sosial dan memberikan klarifikasi bahwa langkah itu merupakan keputusan redaksi semata karena potensi penyalahgunaan framing. Redaksi menegaskan tetap berkomitmen memberitakan penyaluran bantuan dan kondisi korban bencana secara berimbang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mencurigakan. Ada berita menarik kemarin di mana CNN menghapus konten berita liputan seorang wartawan yang menangis di lokasi bencana alam Tamiang, Aceh. Apakah ini ada tekanan dari penguasa atau bagian daripada pembungkaman sumber informasi? Jangan sampai kita kembali kepada orde lama. Naudzubillah. Barakallahu fikum. Reporter sebuah media tak kuasa menahan air mata. Bendera putih dikibarkan. Sebagian menerjemahkan ini, tolong kami lapar, kami lelah, sehingga butuh penanganan yang masif dan luar biasa atas pasca bencana ini. Kami percaya pemerintah dan semua elemen hadir dan sedang bekerja keras untuk masalah ini. Tapi Pak, melihat situasi begini, bukankah ada baiknya membiarkan negara-negara sahabat ikut meringankan beban saudara kita atas nama kemanusiaan, Pak? Untuk Mbak reporter, Aceh itu nggak usah dibantu Mbak. Kemarin aja dibantu 10 truk, ditolak, disuruh balikin, katanya ngomongnya kurang. Jadi Aceh gak perlu lagi dibantu Mbak. Aceh itu gak perlu dibantu gitu loh, maksudnya itu. Seluruh Indonesia udah ibaratnya belasungkawa lah gitu aja. Udah kasih bantuan 10 truk, katanya kurang. Lah emang mikirin ini Aceh aja apa gimana gitu loh. Jadi Mbak nggak usah, kalau luar mikirin Aceh, nggak dibantu pun nggak apa-apa, mati pun nggak masalah gitu loh. Mau mayat yang dimakan ikan, dimakan buaya, biarin aja gitu loh. Gak usah dipikirin Mbak, Aceh pada baktet semua kok warganya. Apa yang salah dari pemberitaan ini? Kok sampai di take down kontennya? Padahal kan bagus memberitakan fakta di lapangan. Apa karena faktanya terlalu terang? Gimana ya? Pesan buat kamu mbak-mbak reporter CNN Indonesia. Kamu hebat Mbak, berani menyuarakan pemberitaan yang sebenarnya di lapangan. Fakta, di tengah arus deras informasi yang entah benar atau enggak, yang katanya baik-baik saja, padahal nyatanya di daerah bencana masih miris. Walaupun kontennya hilang, orangnya jangan sampai hilang. Kalau benar ada pihak yang mengintervensi, menyuruh take down konten tersebut karena nggak suka realitas di lapangan, itu benar-benar nggak habis pikir sih. Kalau kayak gitu ya memang kayak ginilah wajah kebebasan pers di Indonesia sekarang. Belum selesai gue kemarin bahas bantuan dari Malaysia yang tertahan, sekarang muncul berita baru. Wali Kota Medan balikin 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab. Alasannya instruksi dari pemerintah pusat bahwasannya Indonesia nggak butuh bantuan asing. Tapi what the hell, bantuan udah sampai ke Indonesia, udah sampai di Aceh, tapi malah dibalikin lagi ke negara asalnya, Uni Emirat Arab. Wah, yo kalau misalnya udah terlanjur datang, diterima aja nggak sih? Besar kecilnya bantuan, itu pasti sangat bermanfaat bagi mereka yang sangat-sangat kritis di sana. Gimana menurutmu? Seorang jurnalis berdiri di tengah bencana, bukan membaca teks, tapi menyampaikan kenyataan. Dan beberapa jam kemudian, tayangan itu menghilang. Ini bukan film, ini Aceh Tamiang. Dan ini yang sebenarnya terjadi. Nama jurnalis itu Irine Wardani, reporter CNN Indonesia. Dalam liputannya dari Aceh Tamiang, ia tidak melebih-lebihkan.
tidak menuduh siapa-siapa, tidak menyebar kebencian. Ia hanya melakukan satu hal, menyampaikan kondisi warga di lapangan apa adanya. Air masih meredam, warga kelelahan, bantuan belum sepenuhnya merata. Dan di tengah laporan itu, emosinya pecah. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu dekat dengan penderitaan manusia. Video itu tayang, lalu viral. Bukan karena sensasi, tapi karena kejujuran terasa langka hari ini. Namun tak lama kemudian, publik mulai bertanya, kenapa video ini sulit ditemukan? Kenapa tayangan ini tak lagi ada di kanal resmi? Yang bisa dipastikan hanya satu, video itu pernah tayang, pernah viral, dan kini tidak mudah ditemukan di kanal resmi. Itu fakta, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Video bisa hilang, algoritma bisa berubah, arsip bisa dihapus, tapi satu hal yang tak bisa dihapus, ingatan publik tentang kejujuran. Karena ketika seorang jurnalis berani menunjukkan empati, yang dipertanyakan seharusnya bukan air matanya, tapi kenapa penderitaan itu bisa terjadi. Ini bukan soal satu media, bukan soal satu reporter, ini tentang kita semua. Apakah kita masih mau mendengar kenyataan atau hanya yang nyaman di telinga? Diam sejenak, pikirkan. Bapak Presiden, para Bapak Menteri, di mana empati kalian? Kenapa harga diri kalian lebih tinggi daripada harga nyawa rakyat? Sudah hampir 3 minggu, Aceh, Padang, dan Tapanuli Tengah dengan bantuan yang sangat minim. Kalau memang tidak mampu, katakan saja. Kenapa Bapak Prabowo menolak bantuan dari luar negeri, sementara Bapak tidak mampu? Jujur, saya dulu memilihmu. Tapi sekarang, ini adalah penyesalan saya yang terbesar karena salah memilih presiden sepertimu, Pak. Jujur, sungguh miris. Sungguh sangat miris. Mari rakyat Indonesia, kita bersuara untuk saudara-saudara kita. Jangan tinggal diam saja. Kita mungkin bisa duduk tenang di rumah, ya, bisa makan dengan nyaman. Tapi saudara-saudara kita di Aceh, Tapanuli Tengah, dan Padang sedang kelaparan. Mereka menangis. Mereka tidak butuh uang, katanya. Mereka cuma butuh makan. Mari saudara-saudaraku, mari kita terus bersuara agar pemerintah-pemerintah kita yang kehilangan hati dan kehilangan empati, ya, mereka bisa bergerak. Saudaraku, mari kita bersuara bersama-sama. Salam NKRI, harga mati. Info guys, video jurnalis CNN menangis saat meliput kondisi Aceh, terus di take down. Kemarin kan ada yang bilang mencekam hanya di sosmed. Coba gue langsung aja tanya jurnalis dari CNN. Info guys, gue lagi sama salah satu kakak, siapa namanya kak? Roni. Kakak Roni dari CNN Indonesia. Yeah. Gimana nih kak, supaya kita nggak minim literasi informasi. Apalagi sekarang banyak banjir Sumatera yang mungkin kadang ada beberapa daerah yang dilebih-lebihin padahal nggak ada. Nah, aku pengen tahu nih dari kacamata kakak. Sebagai jurnalis kita telling the truth itu sebenarnya kunci pertamanya, ya kan? Nah, verifikasi itu menjadi part berikutnya. Kita kalau sudah mendapatkan informasi, biasanya kita pastikan ini memang benar atau tidak. Cara memastikannya adalah biasanya kita go there, datang ke sana, lihat langsung, ngobrol dengan mereka, dengan siapapun itu, apakah relawan, apakah untuk konteks yang kamu bilang tadi, kejadian-kejadian di satu tempat, ngobrol dengan mereka, ngobrol dengan survivor, kemudian kita bertanya kepada pemerintah setempat untuk memastikan apa saja bantuan dan lain sebagainya. Semua kita cover dan dari situ kita sampaikan. Jadi ada proses yang memang tidak yang dapat di sini lempar, dapat sini lempar. Itu yang membedakan kenapa jurnalisme dengan misalkan sosial media yang kalau kita share dengan sangat cepat langsung pindah. Sementara kalau jurnalisme kita ada olah dulu supaya kita make sure apa yang kita kasih sudah verified. Apa yang sudah kita kasih ke publik itu adalah yang sudah kita lewati proses mencari faktanya, baru kita kasih ke publik. Jadi cross check langsung, investigasi langsung aja ya, Yes. daripada di sosial media banyak bla 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 bla. Ya. Oke, thank you. Ini dari perspektif jurnalis harusnya sih valid sih. Ya, thank you.